Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Pilma Baeng dengan NIM 821423052 dari kelas D S1 Farmasi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang volumetri. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih itu titrasi volumetri? Nah, titrasi volumetri adalah suatu metode titrasi atau metode kuantitatif analisis kimia yang didasarkan pada jumlah atau volume suatu larutan yang telah diketahui konsentrasinya yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan sejumlah komponen larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, prinsip dari volume titrasi ini adalah volume larutan titran yang ditambahkan tepat sama dengan yang diperlukan untuk bereaksi sempurna oleh zat yang akan dianalisis. Nah, selanjutnya titrasi asam basa. Nah, dalam PowerPoint yang telah saya buat, saya telah merangkum semua yang berkaitan dengan titrasi asam basa dari jurnal atau buku atau modul yang telah saya lampirkan. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa ini merupakan cara yang tepat dan mudah untuk menentukan jumlah senyawa-senyawa yang bersifat asam dan basa. Nah, titrasi asam basa ini biasa dilakukan dengan cara menetapkan asam dengan basa kuat, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian ada titik akhir titrasi asam basa. Nah, titik akhir titrasi asam basa ini biasanya digunakan bantuan indikator asam basa yang sesuai atau dengan bantuan peralatan seperti potensiometer dan konduktometer. Nah, pada titrasi asam kuat dengan basa kuat, kurva titrasinya merupakan hubungan antara volume basa sebagai penetrasi dengan pH. Nah, kemudian ada contoh pembuatan larutan baku primer menggunakan boraks atau Na2B4O7 yang dititrasi dengan HCl menggunakan indikator metil merah. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh pembuatan larutan baku asam menggunakan HCl yang dibuat dengan mengencirkan asam klorida pekat menggunakan rumus F1N1 sama dengan V2N2. Kemudian ada contoh pembuatan larutan baku basa menggunakan NaOH yang harus dilarutkan dengan air bebas atau CO2 dan sering menggunakan baku primer seperti asam oksalat. Nah, kemudian ada manfaat dari titrasi. Yang pertama itu merupakan metode yang cepat dan mudah untuk menentukan jumlah senyawa yang bersifat asam atau basa secara kuantitatif. Kebanyakan asam basa organik dan anorganik dapat dititrasi dalam larutan air. Kemudian manfaat yang kedua dapat digunakan untuk menentukan kadar berbagai komponen dalam campuran seperti kadar asam, basa, oksidator, reduktor, logam berat, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis titrasi. Yang pertama itu titrasi asam basa. Kemudian yang kedua ada titrasi oksidasi reduksi. Yang ketiga ada titrasi pengendapan. Yang keempat ada titrasi pembentukan kompleks. Nah, sedangkan jenis-jenis titrasi ini beda. Nah, titrasi eta itu adalah titrasi langsung. Nah, larutan yang mengandung ion logam yang akan dianalisis ditambah larutan dapur sampai pada pH yang sesuai, kemudian dititrasi eta. Nah, selanjutnya ada titrasi tidak langsung. Ion logam yang akan dianalisis ditambahkan larutan baku atau sampel berlebih, kemudian kelebihan larutan baku satu dititrasi dengan larutan baku kedua. Nah, dalam PowerPoint saya telah melampirkan contoh reaksi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, yang pertama itu ada contoh reaksi dari titrasi asam basa. Yang pertama ada titrasi asam kuat dengan basa kuat, yaitu HCl tambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Kemudian titrasi tetraborat dengan HCl menjadi Na2B4O7 tambah 2HCl sama dengan 2 NaCl tambah BOH3 tambah 2 H2O. Kemudian yang kedua ada titrasi redoks. Nah, yang pertama itu ada titrasi redoks permanganometri, yaitu di mana MnO4- tambah 5Fe2 tambah 8H sama dengan Mn2 tambah 5Fe3 tambah 4H2O. Kemudian ada dikromatometri. Nah, sebagaimana Cr2O72 min tambah 6Fe2 tambah plus tambah 14
H plus sama dengan 2Cl3 plus tambah 6Fe3 plus tambah 7H2O. Kemudian contoh yang ketiga itu ada titrasi kompleksometri. Nah, titrasi ini adalah titrasi ion logam dengan eta. Contohnya M2 plus tambah Y2 min sama dengan My. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu ada metode volumetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada reaksi stoikiometri antara lain analit dan titran. Nah, titik akhir titrasi dapat diketahui dengan bantuan indikator atau alat potensiometer atau konduktometri. Nah, kemudian yang kedua, terdapat beberapa jenis titrasi volumetri seperti titrasi asam basa, titrasi redoks, titrasi pengendapan, dan titrasi kompleksometri. Nah, masing-masing ini berbeda, memiliki karakteristik reaksinya masing-masing. Kemudian yang terakhir ada titrasi asam basa merupakan metode yang sering digunakan karena mudah dilakukan untuk menentukan kadar senyawa bersifat asam atau basa. Sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan tentang volumetri dari saya. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.